jualan bensin misal di pinggir jalan. Kalau dulu kan jualannya apa? Kayu bakar, karena dulu belum ada bensin. Kata Nabi SAW, seseorang yang membawa talinya, lalu dia berangkat pergi ke gunung, pulang dari gunung, dia membawa seikat kayu bakar yang diletakkan dia apa? Di punggungnya. Lalu Allah berikan kecukupan wajahnya dengan pekerjaan tersebut. Apa kata Nabi? Khairun lahu an yas'adan nas. Itu lebih baik daripada apa? Meminta manusia. Antum dapat pekerjaan membersihkan kaca. Kalau itu dasarnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu mulia, khairun, itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Untuk apa Anda bekerja? Pak Luki, saya ingin uang. Dengan uang tersebut saya bisa mandiri, tidak usah minta-minta kepada manusia, karena minta-minta itu haram. Yang kedua, teman-teman, katakan kepada Pak Luki, Pak Luki, kalau saya dapat uang dari hasil bekerja, itu modal ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Bisa terhindar dari yang haram dengan uang di saku kita. Makanya saya jealous kepada saudara saya ini, teman dari 2012, teman ngaji ya, saya masih ingat antum, saya berteman dari 2012, ngaji bareng, pulang ngaji saya dianterin, sebelum ke rumah dijajanin. Kalau beliau tidak punya uang, bisa enggak begitu? Saya tanya, kalau beliau tidak punya uang, bisa nggak begitu? Nganterin, pakai mobil, harus bensin, traktir, beberapa, 5 orang teman. Dia sedekah kepada temannya, kepada saudaranya. Kalau antum punya uang, teman-teman sekalian, bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa gajinya itu diberikan kepada istri, kepada keluarga, anak. Maka kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Kalau bapak punya dinar, rupiah, Ustaz, ana mah nggak kumpul rupiah, dapat dari Abu Aupanya dolar gajinya. Sohih sih, dolar. Kalau dolar ana mau ngelamar ke Aupa Jaya. Dolar kah itu, rupiah kah itu, dinar kah itu, ringgit kah itu, yang kita infakkan di jalan Allah, atau dinar itu seseorang infakkan dalam rangka membebaskan hamba sahaya. Rupiah itu kita gunakan untuk sodako kepada orang-orang miskin. Dinar itu kita bawa ke rumah, diberikan ke istri kita, diberikan ke anak-anak kita. Maka kata Nabi SAW, a'zamuha ajron, dinar, rupiah, dolar yang paling besar pahalanya, yaitu dinar, rupiah yang dibawa olehnya, diberikan kepada istrinya, diberikan kepada putra-putrinya. Itu infak terbaik, dinar yang terbaik. Bahagia teman-teman, nikmat besar kita bisa bekerja, hasil bekerja gajian kita bawa ke istri. Dan nggak usah dibawa sama slip-slip gajinya. Yang penting uangnya saja. Itu adalah infak terbaik kita. Pahalanya lebih besar teman-teman sekalian. Ya. Ada satu hadis Nabi SAW. Apa? Tentang keutamaan beribadah. Di antara sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram. Apa kata Nabi? Sholatun fi masjidi, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin fi masiwahu. Itu lebih baik 1000 kali daripada sholat di sini. Sholat yang kita lakukan di Masjid Nabawi itu berbeda nilainya sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya 1000. Bisa dibayangkan, andai kita berada di Masjid Nabawi itu 1 hari saja, berarti kita akan ketemu berapa rakaat sholat? 17. 17 kali 1000 berapa? Berapa? 17.000.
Untuk sholat di sini butuh berapa hari? Untuk sholat di sini butuh berapa hari? Cerdas. Gak salah antum melihat. Karyawan itu cepat ngitungnya. Butuh berapa hari? 1000 hari. Jawabannya betul Pak Luki? Saya ingin memverifikasi betul jawabannya. Sahih. Butuh 1000 hari. Untuk sholat di Indonesia. Di sana cukup sehari. Andai program umroh kita, Syekh, di Madinah biasanya kita 3 hari. Berapa rakaat sholat? Hanya yang wajibnya aja. 17 kali 3 berapa, Syekh? 54. Berapa, Syekh? 17 kali 3 berapa? Waduh, ini mulai kelihatan. 51. Tadi berapa? 51 rakaat. Kalikan 1000 berapa? Kalau di Indonesia butuh berapa? Betul, itu tinggal 1000 kali 3. 3000 hari. Berapa tahun? 3000 hari. 3000 hari berapa tahun? 3000 dibagi 200 360. Jadi berapa? 9 tahun Syekh di Indonesia sholat gak pernah berhenti. Cukup di Masjid Nabawi berapa hari? 3 hari. Siapa yang mau umroh? Tunjukkan kita punya prestasi di perusahaan ini. Kan begitu syaratnya, Syekh? Hah? Sepakat ya? Anda punya prestasi di sini. Terutama prestasi kesolehan antum, lihatkan. Jadi karyawan yang saleh. Berangkat umroh ya, soleh. Tapi solehnya nggak sebentar. Soleh selamanya. Bonusnya umroh. Karena kesolehan kita itu menolong kita, teman-teman sekalian. Kita punya kesolehan. Itu menjadi sebab apa? Penolong datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tanya untuk apa kita bekerja, teman-teman, jawab serentak. Perintah. Untuk apa kita bekerja? Jawab serentak. Dapat uang. Saya tanya, untuk apa bekerja? Untuk apa bekerja? Dengan uang kita gunakan untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Dengan uang kita terhindar dari apa? Itu kita bekerja, tujuannya itu. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kita bekerja? Kenapa bekerja? Untuk apa bekerja? Sekarang pertanyaannya ditingkatkan levelnya. Bagaimana Anda bekerja? Kalau ditanya ini, kira-kira ada gambaran nggak? Bagaimana Anda bekerja? Saya ingin salah satu dari teman-teman berdiri memaparkan bagaimana Anda bekerja. Ayo, siapa yang akan berani? Bisa kasih hadiah ya. Ais, yang berani memaparkan bagaimana Anda bekerja dapat hadiah. Ayo, Jom. Ada? Harus ditunjuk? Enggak lah, dapat hadiah, Jom. Memaparkan bagaimana Anda bekerja di perusahaan ini. Wah, cash tuh. Masya Allah. Ambil dulu ini, cash ini. Ada, Cung? Cung? Pak Luki punya PR kita nih. Membangkitkan keberanian pada teman-teman. Ini kurang berani ini. Wajahnya sih serem-serem ini. Cung, satu yang akan memaparkan bagaimana Anda bekerja di perusahaan ini. Ada? Ada yang mau hadiah? Taib. Kum anta, kum. Kum anta. Berikan sonnya. Pertanyaan bagaimana Anda bekerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqah. Perkenalan Ustaz, ana Jai. Jai, Masya Allah. Bang Jai. Iya.
Jakarta. Dari Jakarta. Bagaimana Anda bekerja? Pertanyaan bagaimana Anda bekerja? Yang pertama, amanah. Amanah. Yang kedua, Tanggung jawab. tanggung jawab. Yang ketiga, Yang ketiga, jujur. jujur. Yang keempat, Yang keempat, semangat. semangat. Yang paling mendasar, saya pengen sebutkan satu yang paling mendasar. Kalau untuk Anda pribadi, insya Allah yang paling mendasar itu di amanah. Di amanah. Ya. Taib. Jawabannya betul. Berhak beliau mendapatkan. Sini Syekh. Sini Syekh. Antum maju. Masya Allah. Jangan dilihat kuantitinya, tapi penghargaannya dilihat. Barakallahu fiikum. Tapi sebelum kita mengatakan amanah Ustadz, ana miliki itu. Jujur Ustadz, ana miliki itu. Tanggung jawab Ustadz, ana miliki itu. Sebelum berangkat kepada itu, katakan, Ustadz, ana memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bagaimana Anda bekerja itu, yang pertama ikhlas dulu. Bukan berarti ikhlas itu nerima kalau tidak digaji. Itu bukan ikhlas namanya, tolol. Mohon maaf. Mohon maaf. Itu jahil. Kebodohan. Bukan itu ikhlas ya. Bapak 3 bulan kerja ya. Ikhlas anak Ustadz. Nah, kalau antum ikhlas udah nggak usah dapat ya. Kira-kira bagaimana? Ikhlas itu bukan itu. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Hah? Melakukan itu karena Allah. Melakukan itu karena Allah. Itu ikhlas. Jadi penting karyawan berangkat dari modal dasar yang sangat penting. Apa? Ikhlas. Karena bekerja itu perintah, ketika kita melaksanakan perintah itu harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai teman-teman kita memiliki satu amalan, tetapi amalan itu adalah dibangun di atas keikhlasan, lalu kita meninggal dunia, maka keikhlasan itu akan menolong kita. Kita semua pernah baca hadis bitaqah. Pernah baca hadis bitaqah? Pernah dengar hadis bitaqah? Pernah? Kita lihat. Allah Azza wa Jalla memanggil seseorang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh manusia. Jadi orang ini diadili pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Ya. Lalu setelah orang ini datang, dipanggil datang, maka disodorkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya apa? Tis'atan wa tis'ina sijilan. Disodorkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya apa? 99 catatan keburukan. Tis'ah wa tis'ina sijilan. 99 lembar catatan keburukan. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Ada nggak kitab catatan seperti ini? Antum punya rekod catatan keburukan karyawan kan saya? Bukan berarti untuk mengingat-ingat keburukan Anda, supaya adil di dalam memberikan apa? Apresiasi, reward. Buatnya sebesar itu tuh? Enggak ya, sedikit ya kesan. Ini orang memiliki kesalahan sampai rekodnya itu, raport merahnya itu 99 lembar, satu lembarnya itu sejauh mata memandang, seluruhnya catatan merah keburukan. Maka Allah berfirman kepada orang ini, atunkiru min hada syai'an. Apakah Anda mau membantah
salah satu dari catatan ini, apakah pencatat melakukan kezoliman kepada engkau? Maksudnya sebenarnya itu tidak keburukan, tapi dicatat buruk. Melakukan kezoliman. Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku. Tidak. Lalu Allah berfirman, alaka udhrun, apakah engkau memiliki uzur? Memiliki alasan kenapa Anda melakukan ini semua? Atau apakah Anda memiliki satu kebaikan? Apakah Anda punya alasan? Apakah Anda punya satu kebaikan? Maka orang ini terdiam. Orang ini terdiam. Saking apa? Dia tidak merasa memiliki alasan. Dia tidak merasa memiliki satu pun kebaikan. Tidak merasa. Maka dikatakan kepada orang ini, bala, baiklah. Inna laka indana hasanatan wahidatan. Kata Allah Subhanahu, baiklah kalau begitu. Orang ini diam saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, baiklah, sesungguhnya pada catatanku engkau memiliki satu kebaikan. La zulmal yauma 'alaika, hari ini engkau tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkan untuk orang ini bitaqah. Apa itu bitaqah? Kartu kecil. Kalau ini mungkin terlalu besar. Kartu kecil itu. Di atas kartu kecil tersebut ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya itu tertulisnya. Fayaqul ahdiruhu, hadirkan dia. Maksudnya hadirkan bitaqah tersebut. Dan juga orang itu fayaqul, maka orang ini mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, ma hadil bitaqah, ma hadil sijilat. Ya Rabb, apa artinya kartu kecil ini bila dibandingkan dengan catatan keburukanku yang begitu banyak? Maka dikatakan, innaka la tuzlamu, hari ini engkau tidak akan dianiaya. Qala, Allah berfirman, memerintahkan agar keduanya diletakkan di batu timbangan. Sijilat diletakkan di kafah. Apa itu kafah itu? Batu timbangan yang sebelah. Kemudian bitaqah yang kecil hanya ada asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasul, diletakkan di sebelahnya. Apa yang terjadi? Fatasat sijilat. Sijilat itu menjadi ringan. Wa thaqulatil bitaqah. Bitaqah itu menjadi berat. Kenapa? Karena dalam bitaqah itu ada asma Allah. Tidaklah sesuatu menjadi berat kecuali di situ diletakkan asma Allah Subhanahu wa taala. Rupanya teman-teman sekalian, orang ini selama hidupnya menghabiskan waktunya untuk bermaksiat. Selama hidupnya bermaksiat, melakukan perbuatan dosa. Satu hari dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memeluk Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilmu penting. Ketika kita diberi amanah oleh perusahaan kita sebagai apa? Bendahara. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Cari ilmu tentang bendahara itu. Ketika kita ditunjuk oleh perusahaan kita menjadi apa? Menjadi teknisi. Maka wajib menguasai apa? Mesin yang setiap hari kita bersentuhan dengannya. Ikhlas, yang kedua apa? Islah, yang kedua apa? Yang ketiga, bagaimana Anda bekerja? Ketika kita bekerja, kita harus memiliki skill yang bisa kita jual. Kalau kita ditanya, apa skill Anda? Apa skill Anda? Kalau kita ditanya hari ini, apa skill Anda? Kalau perusahaan hari ini tanya kepada kita, adakah Anda memiliki skill? Jawaban kita bagaimana? Jawaban kita bagaimana? Maka jawaban kita selaku muslim harus dengan tegas. Ya Pak, saya punya skill. Tunjukkan skill Anda, sebutkan skill Anda. Pak, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Muslim ketika bekerja punya skill. Itu modal kerja. Jabir radhiyallahu an menyebutkan satu riwayah. Ada seorang wanita yang mengatakan kepada Nabi SAW, ala aj'alu laka syai'an ya Rasulullah, bolehkah aku membuatkan untukmu sesuatu? Apa sesuatunya itu?
Wanita ini ingin membuatkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kursi tempat duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita mengatakan, fa innali gulaman najjaran, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang gulam. Gulam itu apa? Bocah, anak laki-laki. Tetapi anak laki-laki ini memiliki skill, memiliki keahlian apa? Najjar. Tukang kayu. Lihat, anak kecil di zaman para sahabat Nabi SAW, dia bisa menjual skillnya. Apa? Dia ahli dalam perkayuan. Teman-teman kalau ditanya punya skill apa hari ini? Teman-teman kalau ditanya punya apa skill hari ini? Jawabannya harus lebih dari 10. Saya bisa ini Ustadz, ana bisa bahasa Arab. Bahasa Arab skill nggak? Ustadz, ana fasih dalam bahasa Inggris, skill nggak? Hah? Ustadz, ana cepat dalam menghitung, skill nggak? Ustadz, ana paham mesin fotokopi. Mau dibolak, mau dibalik, mau dihancurkan mesin fotokopi itu, saya bisa mengembalikan pada semuanya. Beli yang baru aja, Pak. Jadi seorang muslim ketika ditanya, Anda punya skill enggak? Skill Anda itu apa? Seorang muslim harus bisa menunjukkan skill kita. Jangan sampai keluaran pesantren misal, Anda hafal Quran? Hafal. Mungkin butuh murojaah Ustaz. Yang tadinya orang percaya, dia tidak dipercaya. Anda bisa bahasa Inggris? Bisa Ustaz. Benar bisa? Dia berpikir lagi. Dulu sih bisa, sekarang sih enggak. Muslim harus menunjukkan dia punya skill. Ya, para sahabat punya skill ketika bekerja. Ya, para sahabat punya skill ketika bekerja. Ya. Itu yang keberapa? Yang pertama apa? Bagaimana Anda bekerja? Harus memiliki keikhlasan. Yang kedua, berilmu. Yang ketiga, skill dengan ilmu apa sih bedanya? Ada nggak bedanya skill dengan ilmu? Ada keterkaitannya, tapi ada perbedaannya. Yang keempat, teman-teman, bagaimana Anda bekerja? Ketika kita bekerja, maka kita harus pandai-pandai memilih cara, jalan di mana kita harus bekerja. Karena jalan seorang muslim untuk mendapatkan hartanya itu ada 3 jalan. Ada 3 jalan yang ditempuh oleh kaum muslimin atau ditempuh oleh keseluruhan manusia ketika mereka hendak mendapatkan rizki, harta dari Allah Subhanahu. Ada 3 jalan. Jalan yang pertama apa? Jalan yang sudah jelas halalnya. Bekerja di PT Aupa Jaya. Ketika Anda ditanya, halal nggak bekerja di perusahaan ini? Kok nggak ada jawab? Saya tanya, halal nggak bekerja di perusahaan ini? Kenapa Anda pede jawab halal? Kenapa pede dengan jawab halal? Ada korina nggak yang menunjukkan halal perusahaan ini? Ada nggak korinanya? Ada nggak korinanya? Ragu. Halal nggak perlu bekerja di perusahaan ini? Kenapa? Apa korinahnya? Masya Allah. Enggak jual barang yang halal. Enggak jual barang yang Ustadz, fotokopi bisa dipakai untuk kemaksiatan. Bagaimana kalau dijawab seperti itu? Goyang. Waduh, iya ya. Bagaimana kalau fotokopi digunakan untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala? Fotokopi uang. Bisa juga bisa buat membunuh. Masya Allah, cerdasan. Ini. Kalau masih kontrak, perpanjang kontraknya. Kalau belum karyawan tetap, angkat jadi karyawan tetap. Buka di Papua. Di Papua masuk. Di Papua. Jadi pastikan dimanapun kita berada,
dalam rangka bekerja dimanapun perusahaan kita tempat bekerja, kita harus make sure, pastikan, yakinkan kepada diri kita, keluarga kita, tempat kerja kita itu halal.